kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta ini sejak mulai lelangnya sudah ribut antara Jepang versus Cina. Jepang memang lebih murah penawarannya. Tapi kenapa kok Indonesia lebih memilih Cina sebagai partnernya? Karena Cina mau menularkan ilmunya bikin kereta cepat, atau bahasa kerennya transfer teknologi. Kalau Jepang nggak mau, mereka kira mereka itu paling pintar, sehingga tidak mau teknologi mereka di bidang kereta cepat itu dicuri orang. Padahal teknologi kereta cepat Jepang itu sudah ketinggalan zaman. Cina jauh lebih maju sekarang dalam teknologi kereta cepat. Cina itu dari dulu memang begitu. Mereka awalnya seperti ketinggalan, tetapi mereka cepat belajar. Mereka menerapkan prinsip amati, tiru, dan modifikasi. Itulah kenapa mereka yang awalnya seperti penjiplak teknologi, sekarang sudah melaju kencang dari negara yang teknologinya mereka curi. Nah, ketika seorang ekonom Faisal Basri bilang, kereta cepat Jakarta-Bandung itu nggak akan balik modal sampai kiamat. Saya sendiri justru heran dengan pandangan sempit itu. Kok bisa ya Faisal Basri, seorang pakar ekonomi, dosen di UI, memandang pembangunan kereta cepat hanya dari sisi sempit seperti itu? Faisal Basri cuma melihat berapa modal yang dikeluarkan dan berapa harga tiket kereta supaya modalnya bisa balik. Itu hitung-hitungan pedagang kaki lima. Siang belanja sayur seharga Rp1.000, malam dijual dan dapat untung seharga Rp1.500. Bukan begitu. Dalam pembangunan ekonomi strategis nasional, yang dilihat bukan berapa modal dan berapa untung dalam bentuk hitungan angka saja. Ada yang namanya multiplier effect atau efek berganda. Contoh bodohnya lagi. Kalau ada pembangunan industri di sebuah kawasan, nilai ekonominya bukan saja di berapa modal yang dikeluarkan dan berapa untung yang harus didapatkan. Tapi ada multiplier efeknya. Ada ribuan tenaga kerja yang terserap. Dan tenaga kerja yang gajian ini pasti butuh makan. Maka ada warung di sekitar industri yang menyediakan makan. Pekerja itu juga butuh tempat tinggal. Maka ada juga yang bikin kos-kosan. Di sekitar kawasan industri yang dibangun itu tumbuh ekonomi baru yang tidak mungkin ada kalau kawasan industri itu tidak dibangun. Itulah yang disebut sebagai efek berganda. Nah, kayak pembangunan kereta cepat ini, di mana sih multiplier efeknya? Ya di kawasan yang ada stasiun-stasiun pemberhentian kereta cepatnya. Di daerah itu yang tadinya sepi akan muncul ekonomi baru. Harga tanah penduduk yang tadinya cuma ribuan rupiah per meter, jadi bisa ratusan ribu rupiah per meter. Coba, siapa yang senang? Ya orang yang di sekitar situ. Belum nanti di sekitar stasiun ada yang jualan makanan, sewa transportasi, dan segala macam. Ekonomi di daerah sekitar yang tadinya sepi menjadi ramai. Dan dari ekonomi baru itu muncullah kembangannya. Kawasan sekitar stasiun yang tadinya sepi dan nggak ada harganya, kelak jadi ramai dan tumbuh tingkat ekonominya. Itu yang tidak dipikirkan oleh Faisal Basri, seorang pakar ekonomi yang hanya berkutat di angka. Kapan balik modalnya? Kalau pemikiran Jokowi itu lebih gila. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu baru awalnya. Kalau ini sudah selesai, dia akan bangun lagi sampai Surabaya. Mungkin juga sampai Banyuwangi. Dan mungkin juga sampai ke Bali. Bayangkan, berapa nilai ekonomi baru yang tumbuh di stasiun-stasiun baru kereta cepat yang dilewati dari Jakarta sampai Surabaya atau sampai Bali. Ini baru. Ekonomi baru itu nilainya nanti bisa ribuan triliun rupiah. Jauh lebih besar kembalinya untuk rakyat dari sekedar biaya bangun kereta cepat yang ratusan triliun rupiah. Dan rakyat juga yang menikmati nantinya. Yang lebih ekstrim lagi, dengan adanya kereta cepat, maka nilai valuasi Indonesia di mata dunia itu naik. Indonesia akan dilihat sebagai negara yang melek teknologi, juga aman dan bagus untuk investasi. Maka berbondong-bondong investasi asing nanti akan masuk
Kalau dana asing masuk ke Indonesia, maka rupiah kita akan kuat. Dan kuatnya rupiah kita juga akan memperkuat ekonomi Indonesia. Wah, jadi panjang ya penjelasannya. Tapi asik kan melihat gambar besar dari sebuah persoalan? Itulah kenapa Jokowi juga ngebut dengan pembangunan jaringan internet. Supaya masyarakat Indonesia bisa pintar, nggak gampang dibodoh-bodohi dengan teori sempit dan kuno. Teori Faisal Basri itu mungkin benar, tapi juga sudah ketinggalan zaman. Ibaratnya, HP Nokia jadul dan HP Android sekarang sama-sama disebut smartphone. Cuman smartnya Nokia sudah nggak dipakai lagi di masa sekarang yang sudah upgrade nggak karu-karuan. Baik dari sisi bisnis maupun dari sisi teknologi. Mungkin sebaiknya ikuti zaman lah, ganti HP-nya, karena nanti kita bisa nggak pintar-pintar. Di era Presiden Jokowi ini, kita harus belajar meluaskan pandangan. Jangan selalu melihat pembangunan yang masif di Indonesia itu sebagai hutang dan hutang. Anggap aja hutang itu sebagai modal. Karena kalau daerah-daerah yang dulunya sepi dan mati secara ekonomi, dihidupkan kembali dengan pembangunan dan jalan-jalan. Thomas Alva Edison ketika berusaha menciptakan lampu, dia diejek oleh orang-orang sekitar. Percobaannya dianggap menghabiskan duit dan sia-sia. Tapi Thomas Alva Edison tidak melihat cahaya hanya sebagai penerang ruangan seperti lilin. Pandangannya jauh ke depan, atau visinya bisa melihat dengan jelas kalau cahaya bisa jauh lebih besar dari itu sebagai energi yang bisa menghidupkan industri besar. Itulah visi dari seorang tukang kayu, bukan pakar ekonomi yang hanya berkutat dari teori dan tebalnya buku. Seruput kopinya kawan. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Nah guys, kalau saya setuju dengan apa kata-kata Abang Denny Siregar ya, yang bilang kalau membangun ekonomi itu bukan diukur berapa biayanya, berapa untungnya ya guys. Namun seperti Abang Denny bilang, bahwa ekonomi akan berkembang dengan secara tidak langsung ya guys. Ya seperti kalau misalkan bangun kereta cepat, di setiap stasiun-stasiun akan berkembang, akan bertumbuh ekonomi baru ya guys. Dan begitu berapa stasiun yang akan dibangun di salah satu kereta cepat ya guys, misalkan menuju Jakarta Bandung ya, berapa stasiun yang akan berkembang ekonominya ya guys, ataupun berapa daerah yang akan berkembang daerahnya ataupun berkembang ekonominya ya guys. Nah jadi gitu, setuju sekali, bukan seperti jualan sayur yang sekarang beli harganya 1.000 nanti dapat untung 1.500 begitu ya, bukan begitu cara ukurnya. Jadi saya setuju sekali lah, memang Abang Denny Siregar ini selalu saya nonton dan saya sangat masuklah dengan apa statement-statement beliau ya guys. Jadi yuk, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga setuju dengan apa kata-kata Abang Denny Siregar? Kalian komen di bawah. Jokowi memang terbaik.